Baik, setelah tadi kita sudah berhasil untuk merelasikan dan menginsert data ke masing-masing table, berikutnya kita akan bahas tentang join. Sedikit tentang join di sini. Jadi join ini fungsinya adalah untuk menggabungkan table ya, yang banyak table itu menjadi satu bentuk yang baru. Macam-macam join, ini ada inner join, ada left dan right join. Left dan right join ini sering juga disebut sebagai outer join. Untuk join yang lain mungkin seperti full join. Nah, di bahasan kali ini kita akan bahas inner, left, dan right saja. Inner join ini adalah join yang masing-masing tabelnya saling beririsan. Artinya, kedua data pada masing-masing table itu harus ada. Misal, nama saya harus ada di table 1 dan relasinya harus ada juga di table 2. Jika tidak terdapat di table 2, maka dianggap kosong nilainya dan tidak akan muncul datanya. Namun pada left join, table ini tidak saling beririsan. Jadi left join ini tergantung dari nilai. Misalnya, saya punya data di tabel mahasiswa, lalu saya belum punya nilai. Maka ketika di left join kan, maka nantinya nama saya muncul, tapi nilainya nantinya akan berisi nilai 0. Karena saya belum punya nilai. Tapi kalau yang di pertama tadi, kalau saya punya nama, tapi saya belum punya nilai, maka keduanya nanti tidak akan muncul, tidak akan dimunculkan. Nah, itulah yang membedakan antara inner join dengan left join. Sedangkan yang terakhir adalah right join. Right join ini relasi yang irisannya itu mirip seperti left ya, tapi bedanya posisinya sekarang ada di bagian kanan. Jadi misalnya saya punya table, saya punya data gitu, tabel mahasiswa dan tabel nilai. Di tabel nilai, saya punya nilai-nilai. Tapi di tabel mahasiswa, nama saya nggak ada. Nah, nilai tadi tetap muncul meskipun si mahasiswanya nggak punya nilai. Nah, itu yang membedakan antara right dan left. Cuma beda posisinya saja. Baik, kita akan praktikkan dengan tabel yang sudah kita buat. Jadi pertama, buka MySQL, klik cell ya. Nanti akan muncul konsol seperti ini. Lalu kita akan jalankan MySQL-nya. Berikutnya, kita akan use DB yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu use DB univ. Lalu berikutnya lagi adalah kita cek table-tablenya sudah ada atau belum. Harusnya ada. Show tables. Nah, jadi sudah ada 3 table yang tadi kita buat sebelumnya dengan data-data seperti berikut. Select from mahasiswa. Oke, sekarang kita sudah punya data-data seperti ini. Di sini Muharir belum punya nilai ya. Karena di sini mahasiswa ID-nya semuanya dipakainya 2. 2 ini kan berarti punyanya si Yogi. 1 ini belum ada. Berarti di sini saya belum punya nilai. Nilai-nilai yang ada di sini semuanya miliknya si Yogi. Muharir belum punya nilai. Nah, berikutnya adalah kita akan coba relasikan antara tabel mahasiswa, kita akan coba joinkan antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Nah, sebenarnya di sini kita sudah bisa tahu gitu, mahasiswa ID 2, makul ID 1 dan 2 itu makul apa gitu. Tapi di sini tabelnya saling terpisah gitu. Kita nggak bisa melihat 2 ini mata kuliah apa, atau 2 ini ID-nya siapa, itu kita nggak bisa tahu. Terus 2 ini alamatnya di mana, kita juga nggak tahu. Kenapa? Karena dia belum dijoinkan. Karena kita tidak mungkin membuat satu buah tabel baru ya, diisi dengan misalnya nama mahasiswa, NPM, dan nilai lagi. Padahal tabel-tabel yang ada di sini sudah direlasikan dengan tabel nilai.
kalau kita buat lagi tabel baru hanya untuk memunculkan nama, NPM, tempat lahir, dan nilainya saja, maka otomatis nanti akan terjadi redundansi data. Datanya nggak konsisten. Kemungkinan nanti data di tabel yang baru dibuat dengan tabel nilai nanti akan berbeda nilainya. Karena redundant tadi. Jadi, cara pembuatan tabel yang benar adalah tabelnya saya direlasikan. Lalu, untuk melihat data di tabel lain kita gunakan join, gitu. Bukan membuat tabel baru. Kalau kita membuat tabel baru, maka nanti bisa redundant. Baik. Pertama, kita akan melihat nilai 78 itu dimiliki oleh siapa? Oleh Yogi atau Muhadir. Caranya adalah seperti ini. Select from, select, lalu diikuti dengan nama kolom. Nama kolomnya kita akan praktikkan yang inner join dulu. Select nama kolom, ya. Nama kolomnya misalnya di sini adalah NPM, lalu nama, lalu nilai. From, sini kita bisa buat nilai, ya. Lalu kita join, bisa ditulis seperti ini, inner join, atau kalau mau singkat kita bisa gunakan join, begitu langsung, karena inner join dengan join itu sama. Lalu diikuti dengan tabel 2 yang mau kita joinkan. Nah, tabel 2 nya namanya adalah mahasiswa. Lalu kita definisikan kolomnya, kita gunakan keyword on. Atau supaya mudah, di sini saya buat huruf besar untuk keyword MySQL-nya. Join. Sebenarnya huruf kecil dan huruf besar ini nggak jadi masalah ya, tapi saya akan coba buat supaya lebih kelihatan nanti yang mana field, yang mana statement. Nah, seperti itu. On-nya ini kita isikan dengan nama tabelnya. Misalnya di sini nilai titik mahasiswa ID, berelasi dengan tabel mahasiswa ID. Jadi mahasiswa ini adalah nama tabel, titik ini ya, itu pemisah, ini kolom. Sama dengan ini tabel nilai, ini adalah nama tabel. Sedangkan titik itu pemisah, mahasiswa ID itu adalah nama kolom yang ini. Kalau sudah, kita bisa tampilkan. Oke, sekarang nilai itu diambil dari tabel nilai, sedangkan NPM dan nama itu diambil dari tabel mahasiswa. Nah, kita sudah berhasil menggabungkan. Kita sudah tahu bahwa Yogi itu punya dua nilai di tabel nilai, yaitu nilai 78,9 dan 60,5. Nah, lalu kita belum tahu nilai ini mata kuliah apa. Caranya adalah sama seperti tadi. Nah, kita lakukan join kembali. Join. Nah, yang kita join kan adalah tabel makul. Lalu, ini harusnya besar. On nilai titik makul ID sama dengan makul titik ID. Nah, di sini kita akan tampilkan kolomnya, berarti kita harus tambahkan kolom. Misalnya di sini nama makul, kita cek nama makul dan SKS. Sekarang kita enter. Oke, sekarang sudah ketahuan bahwa si NPM sekian itu dengan nama Yogi, nama makulnya adalah ini, SKS-nya 3, nilainya adalah ini. Itu kalau kita menggunakan inner join gitu ya.
meskipun di sini ada nama saya, karena saya belum punya nilai di tabel nilai, maka nama saya tidak akan muncul. Karena tadi di sini sudah kita bahas bahwa inner join dia saling beririsan. Kalau nggak ada di tabel lain ya datanya nggak akan muncul. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan left. Ini kita akan ganti, kita tambahkan left join, dan ini kita ganti dengan left join. Sorry, kalau left join saya harus ganti tabelnya ya. Karena tabel di kiri saat ini posisinya kan nilai. Nah, ini harus saya ganti dengan maha siswa. Left joinnya berarti di sini adalah nilai. Left join. Oke, sekarang kita coba. Oke, sekarang sudah muncul. Jadi NPM dan nama punya saya di sini muncul. Tapi SKS dan nilainya tidak ada. Begitu juga dengan makulnya. Artinya di sini saya belum punya nilai. Nah, jadi yang membedakan antara left join dengan inner join adalah kalau inner join itu dia saling beririsan. Oleh karena itu, kalau data di tabel B tidak ada, maka dia nggak akan muncul. Tapi berbeda dengan left. Kalau left, meskipun data di tabel B tidak muncul, itu akan tetap dimunculkan datanya ya melalui tabel yang ada di kiri. Tadi di sini kirinya adalah tabel mahasiswa, sedangkan kanannya itu adalah tabel nilai dan tabel makul. Nah, jadi tabel makul dan tabel nilainya dia mengisinya dengan 0. Kalau tabel yang tadi menggunakan inner join, yang ini tidak akan muncul. Misal saya ganti join, tabelnya tetap sama ya. Saya hapus. Nah, yang muncul cuma 2. Yogi, karena si Yogi punya 2 nilai di tabel nilai. Si Muharir belum punya nilai, maka nggak muncul. Nah, kalau menggunakan inner, ini menggunakan left, nah, Muharir muncul, tapi nama makul, SKS dan nilainya kosong. Nah, itu kegunaan dari join. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa tabel ya menjadi bentuk yang baru sesuai dengan yang kita mau. Jadi tadi bentuk join pun itu ada beragam, ada left, ada right, terus ada inner ya. Nanti silahkan dicoba masing-masing. Untuk right, keywordnya sama gitu ya, tapi sekarang posisinya kalau right, maka tabel mahasiswanya ini nanti akan sama saja gitu hasilnya. Ini tinggal ganti aja dengan right, ini juga dengan right, kita ganti, hasilnya akan sama. Tapi bedanya yang di sebelah kiri nanti kosong, yang di sebelah kanan yang ada isinya gitu. Oke, saya rasa itu gitu ya. Nah, kalau kita ingin menyimpan ini pada tampilannya gitu ya, karena kita tidak mungkin mengquery secara terus menerus gitu, kita bisa menyimpan ini pada view. Caranya adalah kita tinggal tambahkan
di sini create view-nya apa, misalnya view nilai, kita berikan aliasnya. Aliasnya adalah yang bagian sini. Kita enter. Ups, ada salah. Oke, kita salah kurang keyword ya. Terus sini create view, baru nama view-nya, baru aliasnya. Sekarang kita enter. Oke, sekarang sudah berhasil. Sekarang kita akan cek table kita ada berapa. Select atau show tables. Nah, sekarang sudah ada mahasiswa, makul, dan nilai. View ini isinya adalah query yang join tadi, yang ini. Kita simpan pada view. View ini tidak bisa di insert, update, delete, itu nggak bisa. Sekarang kita coba tampilkan select bintang from view nilai. Oke, sekarang hasilnya sama dengan yang ada di sini. Gitu ya. Jadi statement ini sebenarnya disimpan ke dalam sebuah view. Nama view-nya adalah nilai. Begitu. Jadi untuk memanggil nilai yang ini tadi, kita tidak perlu lagi mengetikkan panjang-panjang. Select nama, makul, SKS, nilai, from, mahasiswa, left, join, itu nggak perlu. Karena kita sudah menyimpannya tadi di view nilai dengan cara membuat view, create view nilai as. As ini adalah merupakan alias. Berarti nilai ini adalah alias dari ini. Gitu. Dan ini otomatis tersimpan seperti table. Tapi bedanya kalau table itu bisa kita manipulasi, kita bisa insert, update, delete gitu ya. Kalau view itu nggak bisa. View hanya digunakan untuk melihat data saja. Begitu. Baik, untuk pelajaran ini relasi ya, tadi yang awal sudah, terus join sudah juga, dan yang terakhir tadi view itu juga sudah. Silahkan nanti dipraktikkan di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.